sedang naik delman yang menjadi transportasi tradisional yang ada di sini dan akan menuju Desa Wisata Karanganyar karena di sana itu sentranya gerabah. Saya jadi makin penasaran nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Magelang, bukan hanya menjadi sentra pembuatan gerabah selama berabad-abad. Keberadaan desa pengrajin gerabah ini sekarang sudah menjadi destinasi wisata edukasi. Pak, makasih ya Pak, saya mau masuk dulu. Dadah. Ibu, saya juga duluan ya. Dadah. Ini karena saya udah ditungguin teman saya, jadi saya mau langsung masuk ke desa. Masyarakat Dusun Ngelipoh, Desa Karanganyar, sudah menekuni kerajinan gerabah secara turun-temurun. Jadi wajar kalau Desa Karanganyar masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Halo, Mbak Ayu. Akhirnya kita ketemu juga. Wih. Halo Pak. Wah, ini udah dibagi-bagi nih tanahnya di sini. Tinggal diambil lagi sini. Oh, dia udah tinggal diambil aja ya? Tinggal diproses selanjutnya lagi. Tanah liat benar-benar harus bersih dari bongkahan batu, kerikil, maupun akar-akar tanaman. Jadi tanah liat yang sudah diambil itu kita kumpulkan untuk diinjak-injak terlebih dahulu supaya nanti lebih padat, lebih enak nanti dibagi-baginya. Pekerjaan mencari tanah liat umumnya dilakukan oleh bapak-bapak. Sedangkan kaum hawa Desa Karanganyar lah yang terampil dalam membuat kerajinan gerabah. Kita coba jadi gulungan yang pertama ini. Lumayan berat ya, padahal ini termasuk yang kecil Pak gulungannya. Tanah liat di sini pun tidak diambil secara cuma-cuma. Rp5.000 menjadi harga untuk setiap gulungan tanah liat siap pakai ini. Luar biasa. Mbak, habis ini mau ikut ke sanggar nggak? Oh, bikin gerabahnya? Iya. Di sanggar? Iya. Oke, siap, boleh. Pak, saya tinggal dulu ya Pak. Ya, mari. Dadah. Beruntung, dalam petualangan kali ini saya bisa menyapa desa warga Karanganyar, sekaligus mengenal kemandiriannya. Kalau di sini tuh sebenarnya udah berapa lama sih jadi desa wisata? Kalau desa wisata sih dari 2010. Oh, 2010. Ya. Mm-hmm. Tapi untuk ditetapkan dari pemerintah sekitar 2015-an sih. Oh, berarti baru-baru ini ya? Iya. Terus dampak bagi warga sekitar sini berarti apa? Penghasilannya tambah sih, Mbak. Oh, penghasilannya Iya. jadi tambah ya? Iya. Sebelumnya kan cuma bikin kayak gini, sekarang bisa ngajarin tamu bikin kayak gini, bikin gerabah. Oh, jadi wisatawan yang datang sekalian belajar, terus bisa sekalian dijual juga. Dengan penataan dan pengelolaan potensi yang ada, warga mampu mencukupi kebutuhan ekonominya. Jangan sampai lepas. Keterampilan turun-temurun ditambah dengan sistem pelatihan tepat guna oleh instansi terkait menjadikan gerabah-gerabah dari Karanganyar menjadi produk unggulan desa wisata yang letaknya berdekatan dengan kawasan Candi Borobudur ini. Oh, jadi bagus nih, jadi halus. Mbak Ayu, gimana sih caranya supaya masyarakat atau enggak millennials nih tetap suka sama gerabah? Apalagi sekarang kan udah modern, udah banyak keramik dari luar juga gitu kan? Gimana Lebih tuh? berinovasi sih, Mbak. Oh, berinovasi. Untuk yang anak-anak muda biasanya kalau nggak gerabah, dia juga bisa keramik juga. Oh, bisa bikin keramik. Iya. Caranya gimana? Hampir sama, cuma pembakarannya yang berbeda. Tapi kalau misalnya di sini ada nggak sih bantuan dari pemerintah untuk desa wisata ini? Banyak, Mbak. banyak? Ada pelatihan juga, pameran. Terus kalau yang bentuk fisik tuh, ini alat putar ini dari pemerintah juga. Oh, ini. Iya. Sama yang tadi kan ada yang pemuda bikin keramik itu dibikin oven. Dibikin oven? Iya, bikin oven. Jadi benar-benar disupport ya, sampai alatnya aja itu pemerintah kasih. Iya. Jadi ini salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dengan desa wisata. Makanya
nggak cuma menghasilkan karya seni, tapi menghasilkan pundi-pundi rupiah juga untuk masyarakat yang ada di sini. Luar biasa, Mbak. Tidak hanya dari segi bentuk dan metode pembuatan saja, pemasaran gerabah Karanganyar pun turut berinovasi dengan merambah pasar online untuk memperluas pasarnya. Pegangnya yang bawah ya. Nah, ini nih hasil karya saya. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi gerabah tetap banyak yang minat ya. Iya. Nah, ini berarti tinggal dijemur aja ya. Iya. Ini saya mau lihat-lihat dulu deh. Kalau ini apa ini namanya, Mbak? Itu penting, Mbak. Oh, kelenting. Bentuknya lucu juga ya. Bener nggak kalau ini buat ngambil air? Iya. Oh, bener. Iya benar. Jadi mirip kayak yang punya sesepuh-sesepuh dulu buat ngambil air di sungai pakai kelenting ini. Makanya kita harus bangga buatan Indonesia. Melalui sentuhan inovasi, tampilan gerabah menjadi lebih bervariasi, sehingga lebih menarik minat beli konsumen. Beberapa hasil jadinya berupa gentong atau wadah air, kendi, piring, mangkok, gelas atau cangkir, dan sebagainya. Nah, ini nih salah satu bentuk ekonomi kreatif. Aduh, lumayan berat ya. Karena dari warnanya aja menarik, jadi dia selalu berinovasi. Makanya, beli kreatif lokal.